Mari membaca 10 menit menggunakan telinga. Bab 6. Esai tentang pemahaman manusia, John Locke, 1632-1704. Beberapa orang masih tetap terjaga saat malam mulai larut. Mungkin hanya sekadar minum atau berdiskusi tentang kebenaran politik, moral, dan agama. Orang-orang itu dapat terlibat dalam perdebatan sengit. Kadang-kadang perdebatan diselesaikan dengan menyadari adanya perbedaan keyakinan tentang sesuatu yang dapat mereka ketahui. Banyak orang tidak melakukan apa-apa dan berhenti pada perdebatan belaka. Sedangkan Locke, setelah berdebat, ia berusaha mengembangkan penelitian dan pemikirannya. Selama kurang lebih 20 tahun, ia menelusuri asal-usul, keluasan, dan kondisi dari pengetahuan. Hasilnya adalah An Essay Concerning Human Understanding. Publikasi esai itu membawa perubahan besar pada filsafat. Perubahan itu terdapat dalam kemunculan awal rasionalisme, sebuah pandangan yang mengatakan bahwa dasar dari pengetahuan adalah akal budi atau intuisi rasional. Posisi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap model pemikiran filsafat yang mendasarkan diri pada pengalaman sensoris. Rasionalisme berakar pada pemikiran prasokratik, tetapi tidak diragukan bahwa filsafat Plato memiliki pengaruh terbesar bagi para pendahulu Locke. Bagi Plato, pengetahuan adalah sesuatu yang permanen. Sesuatu hal yang diketahui hari ini tidak dapat salah pada hari esok. Bagaimanapun juga, indralah atau rasa yang hanya membawa kita secara perlahan sebuah opini yang benar tentang pengalaman perubahan dunia. Panca indera dapat memberitahu kita hari ini hujan, namun pada akhirnya tidak terjadi hujan dan kalimat itu pun dinyatakan salah. Pengetahuan bagaimanapun juga adalah sesuatu yang permanen. Apabila kita tahu 2 ditambah 2 sama dengan 4, kita akan memiliki pegangan tentang apa yang akan dikatakan sebagai kebenaran, tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada cuaca. Apabila kita sungguh-sungguh mengetahui suatu hal, menurut Plato, hal itu merupakan alasan untuk mengirimkan kebaikan. Apabila sensasi tidak dapat membantu kita dalam usaha kita untuk mengetahui, kita harus dilahirkan kembali dengan segala sesuatu yang kita inginkan untuk mengetahui apapun yang secara aktual kita ketahui. Tentu saja Plato menegaskan bahwa tidak semua orang memiliki bagian yang sama dalam pengetahuan. Pastinya anak-anak tidak dilahirkan dengan begitu banyak kemampuan itu. Plato berpendapat bahwa kita memperoleh pengetahuan sebelum lahir melalui kunjungannya ke dunia yang tak berubah dalam realitas konseptual. Sebagai contoh, kita mengetahui apa itu kecantikan melalui penglihatan tentang cantik itu sendiri. Kita melupakan ini semua selama kelahiran, akan tetapi kita memiliki kesempatan untuk memanggil kembali hal itu melalui penerangan filsafat. Sungguh sebuah solusi yang luar biasa atas masalah yang begitu sulit itu. Namun Anda dapat meletakkan pemikiran Plato itu tanpa mengikatkan diri pada konsekuensi yang muncul setelah itu. Pengalaman sensoris partikular atau kumpulan pengalaman-pengalaman apakah yang dapat menyampaikan kepada kita bahwa keutuhan itu lebih besar daripada bagian-bagian, bahwa kebenaran adalah ketiadaan kontradiksi diri, bahwa pembunuhan itu salah,
atau bahwa Tuhan itu ada. Jika setiap orang mengklaim untuk mengetahui beberapa atau keseluruhan dari hal ini, dan jika sensasi tidak dapat membantu, mengapa tidak mengira bahwa kita semua dilahirkan dengan beberapa kebenaran tersebut yang tercetak di pikiran kita? Esai Low menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, ia menyerang argumen-argumen atas paham bahwa beberapa ide merupakan pembawaan sejak lahir. Gagasan ini ia rumuskan di buku pertama. Buku kedua memberikan alternatif lain, yakni empirisme. Ia menjelaskan tentang asal-usul dan sifat ilmiah dari idea-idea. Buku ketiga berbicara tentang kata-kata dan bahasa, serta kepentingan partikular. Hal ini merupakan antisipasi Lux untuk menjelaskan tentang substansi dan esensi. Buku keempat berkaitan dengan ruang lingkup pengetahuan dan kepastian sifat ilmiahnya. Anda harus meyakinkan diri tentang fakta bahwa sungguh tak mungkin untuk memahami pandangan Lux tanpa mengusahakan langkah-langkah untuk memahami berbagai hal. Anda perlu memahami perbedaan antara ide tentang rasa dan refleksi, ide sederhana dan kompleks, kualitas primer dan sekunder, tingkat kepastian, dan lain-lain. Perbedaan ini sangat khas terdapat dalam pemikiran dan tulisan Lux. Hiburlah diri Anda dengan fakta bahwa sekali Anda memiliki sebuah pegangan pada pembedaan Lux, Anda berada di jalur pemahaman yang luas tentang filsafat. Hasilnya adalah sebuah pemahaman yang lebih baik tentang kebenaran. Proyek Lux memiliki dua tujuan. Pertama, ia mengklaim bahwa sebelum kita menghabiskan malam untuk beradu argumen tentang moralitas dan politik, kita pertama-tama harus memeriksa kemampuan kita sendiri dan melihat apakah objek-objek dari pemahaman kita cocok untuk mengadakan diskusi tema tertentu. Lux tengah mengerjakan filsafat pertama dalam jalur Descartes. Ia tengah meletakkan epistemologi sebagai jantung penyelidikan filsafat. Dengan menentukan apa yang membuat kita mampu mengetahui dan kita dapat mengatur perhatian kita secara wajar, kita memfokuskan panca indera kita terhadap apa yang secara baik dikerjakannya. Dengan demikian, kita dapat berhenti dengan tenang ketika kita tidak memiliki harapan untuk memahami sesuatu. Kedua, ia tengah mempertahankan fondasi filosofis dari metode kaum empiris kontemporer seperti Newton dan Boyle. Dalam bahasa retorika, Lux mengklaim untuk menjernihkan sebuah dasar dan menghapus beberapa sampah yang bersandar pada langkah-langkah pengetahuan. Ia tengah merapikan filsafat. Hal pertama yang dirapikannya adalah ajaran tentang ide-ide yang di bawah sejak lahir.